Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara Suara Giri dan kita akan ngaji bareng, kita akan tolabul ilmi, kita akan berzikir, bersolawat, kita akan silaturahim lewat udara. Moga-moga apa yang kita lakukan merupakan amal soleh yang diterima oleh Allah dan hidup kita diridhoi, kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang yang akan kita kaji ada beberapa di dalam surat Al-Quran. Yang pertama nanti surat An-Nisa, ya, ayat 1, dan nanti dilanjutkan dengan surat Ar-Rum ayat 21 dan dilanjutkan dengan surat An-Nur, surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum. Ini supaya dibaca dengan terjemah, Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawaklah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia itu dari mulai nenek moyang kita yang pertama yaitu Nabi Adam, ini oleh Allah ditakdirkan untuk hidup bahagia,
hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu pada saat Nabi Adam sudah dicipta, itu oleh Allah diciptakan juga bakal istrinya pada saat itu, yaitu Siti Hawa. Hanya saja pada saat itu ada yang mengatakan, katakanlah ada qaul ataupun riwayat yang mengatakan bahwa istri daripada Nabi Adam itu, Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wallahu a'lam. Tapi ada qaul lain atau riwayat lain yang mengatakan bahwa pada saat Adam dicipta, kemudian beliau ditidurkan oleh Allah, tidur. Ketika bangun, di sisi kiri beliau itu sudah ada seorang perempuan cantik, yaitu Siti Hawa itu. Kemudian mereka ini dikawinkan, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mempunyai putra dan putri yang pada saat itu memang keluarga itu hanya Nabi Adam, sehingga kemudian Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu mempunyai putra putri. Sekali melahirkan itu biasanya double, kembar, tapi kembar dembek itu, laki dan perempuan, laki dan perempuan. Itu mereka nanti dikawinkan silang, tidak dengan dembeknya. Nah itu ya, maka adalah Qabil, ya, saudarinya itu namanya Iklimah, sementara Habil Lahuda istrinya, bukan istrinya, saudarinya. Tapi oleh Nabi Adam kemudian dikawinkan mereka. Qabil tidak dapat Iklimah tapi dapat Labuda, sementara Habil tidak dapat Labuda tapi dapat Iklimah, beranak bercucu, berbangsa dan seterusnya. Ya diantaranya ya anak turunannya adalah kita. Nah seperti halnya Nabi Adam, itu semuanya diciptakan oleh Allah, sekaligus kesempurnaannya adalah dengan berkeluarga, bersuami istri. Nah, di situ memang oleh Allah dengan adanya bersuami istri, disitulah oleh Allah dijadikanlah mereka hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Coba dibaca ayatnya surat Ar-Rum ya, ayat 21 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Memang orang hidup berkeluarga itu seperti disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau berkata, idza
idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Rasulullah berkata, apabila seorang hamba melaksanakan perkawinan atau hidup berkeluarga, maka berarti dia telah berusaha menyempurnakan kehidupannya. Berusaha, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila seorang hamba melaksanakan perkawinan, berarti dia telah berusaha menyempurnakan setengah atau separuh daripada agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam setengah yang lain. Jadi memang itu merupakan perintah atau anjuran lah orang itu supaya tidak hidup sendiri, tidak hidup jomblo gitu ya. Bahkan dikatakan seperti tadi, apabila seorang hamba telah melaksanakan hidup berkeluarga, berarti dia telah berusaha menyempurnakan setengah daripada agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam setengah yang lain. Nah ini kan Masya Allah, kita hidup agar selamat, agar bahagia, agar diridhoi oleh Allah dunia akhirat. Maka semua hidup kita ini harusnya senantiasa bertakwa kepada Allah. Ternyata dengan kawin, maka berarti seseorang itu telah berusaha menyempurnakan hidupnya setengah agamanya. Nah, itu setengah agamanya berarti sudah ada kesempurnaan walaupun hanya setengah. Tapi untuk berikutnya, falyattaqillaha fin nisfil baqi, bertakwalah kepada Allah di dalam setengah yang lain. Memang orang hidup berkeluarga ataupun kawin itu ya sebenarnya mudah sekali itu. Oleh Allah dibikin atau diberikan aturan yang mudah ya. Sehingga ada perintah ya. Perintah seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Wahai pemuda, ini orang yang masih muda atau jomblo lah gitu ya. Apabila kalian telah mempunyai bekal untuk kawin, maka kawinlah. Bekal ini kalau di dalam kitab-kitab fikih disebutkan mas kawin. Jadi kalau sudah punya mas kawin silahkan kawin, jangan jomblo ya, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak punya bekal, tidak punya mas kawin, maka hendaknya berpuasa. Karena berpuasa itu adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ya. Orang berpuasa itu bisa apa itu ya, meminimalkan ya maksiat pandangan mata dan lebih bisa menjaga kehormatan, menjaga apa itu farji ya, bisa menjaga agar tidak berzina begitulah ya. Walaupun memang namanya orang itu kalau laki-laki ketemu perempuan itu biasanya ya pasti senang gitu ya. Bahkan ada yang justru malah syahwat ya. Makanya oleh Allah SWT diperintahkan untuk kawin kalau memang sudah punya bekal. Kalau tidak punya
Itu tadi ya, suruh puasa aja. Karena dengan puasa bisa menjaga kehormatan, lebih menjaga kehormatan itu. Puasa itu fa innahu lahu wijaun ya. Bisa menenteramkan. Maka di dalam ini sampai-sampai ada orang yang ya apa ya, orang yang tidak punya lah. Maka di dalam surat An-Nur ayat berapa itu? Ya, di dalam surat An-Nur juz berapa itu? Juz 18. Juz 18. An-Nur ayat 32. Nah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayunimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, itu ada orang yang bujang, yang baik, itu ternyata orang Islam, katakanlah kaum muslimin itu punya tugas, ya, benar tugas bagaimana supaya orang-orang yang jomblo, orang-orang yang masih belum punya istri, yang perempuan juga belum punya suami, itu supaya dikawinkan, dicarikan jodoh. Itu rupanya mencarikan jodoh, menjodohkan orang itu memang ibadah itu ya, ganjarannya besar itu. Jadi itu Allah senang kalau orang itu hidup berkeluarga, karena memang dengan berkeluarga Allah menjadikan mereka sakinah, mawaddah, warahmah itu. Bahkan mempunyai hamba sahaya atau budak yang baik itu juga perlu diusahakan supaya mereka punya suami, punya istri. Dan kalau mereka yang tadinya masih dalam keadaan fakir miskin, hidupnya masih berkekurangan ketika tidak punya suami, tidak punya istri, nah, itu oleh Allah dijamin itu. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Ya. Apabila mereka dalam keadaan apa itu? Artinya miskin. Hidup berkekurangan, ya. Dalam keadaan miskin, ya, dengan kawin itu justru oleh Allah diberikan berkecukupan, ya. Karena yang memberikan rezeki itu bukan orang, ya, Allah itu. Terusnya wallahu wasi'un alim, karena memang Allah maha luas, maha mengetahui, ya, yang maha kuasa lah. Jadi kita ini kan Masya Allah, ya, sebenarnya hidup kita itu dijamin oleh Allah itu rezeki. Bahkan tidak hanya kita sebagai manusia, ya, apapun yang ada di bumi ini yang bisa bergerak, yang punya nyawa, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu ya. Tidaklah kegermetan apapun yang diberikan nyawa oleh Allah di bumi kecuali semuanya pasti dijamin rizkinya. Nah itu kan, hanya saja ya mungkin kalau ya nasibnya macam-macamnya, ada tanpa berusaha pun
tanpa usaha, pokoknya yang penting geremet, artinya yang penting ada. Kalau orang itu yang ngobah no tangan gitu, kalau orang itu pasti ada itu ya, pasti diberi. Hanya ada yang nasibnya mujur, ada yang kurang gitu ya, ada yang disebut sebagai fakir miskin, ada yang kaya. Itu kan karena memang yang menakdirkan seperti itu Gusti Allah. Makanya bagi jomblo-jomblo jangan takut untuk kawin, tapi ya jangan malas-malas, ya mau bekerja, mau berusaha gitu, dan berdoa tentu saja itu ya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau dengan banyak sahabat, beliau ya memberikan penjelasan mungkin agama dari Al-Quran, ataupun beliau yang memberikan apa itu mau'idhah hasanah barangkali. Itu banyak sahabatnya. Ternyata ada seorang perempuan yang berdiri kemudian ngacung, "Ya Rasulullah, saya ingin dikawin." Dia ingin dikawini oleh Rasulullah gitu ya. Rasulullah tidak berkenan, beliau tidak mau. Terus oleh Rasulullah kemudian ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang banyak pada saat itu, "Ayo sapa sing gelem rabi ambek arek iki." Barangkali seperti itu kalau bahasa kita ya. Ternyata ada seorang pemuda yang ngacungnya itu malu-malu, angkat tangan, "Saya Rasulullah, kamu itu mau kawin itu ada mas kawinnya ndak?" Nah ini yang ditanyakan oleh beliau, mas kawin. Ndak ada ya Rasulullah. Coba pulang, barangkali di rumah ada apa itu cincin apa-apa gitu. Ternyata balik setelah itu, ya ini balik, ndak ada Rasulullah, ndak punya apa-apa, saking nemennya. Terus kata Rasulullah, "Kamu punya hafalan Al-Quran ndak?" "Ada ya Rasulullah, surat ini." Nah ini sebagai mas kawinnya kamu harus mengajarkan kepada perempuan ini yang nanti jadi istrimu. Ya, akhirnya ya dikawinkan Rasulullah dengan seorang perempuan yang ngacung tadi itu. Ya, itu kan memang tidak sulit, karena memang orang kawin itu kan orang melaksanakan hidup nikah ya. Orang nikah itu yang penting ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan ya, kemudian ada walinya ya. Wali itu yang ya, apakah yang harus ada wali itu perempuan itu ya, bapaknya, mbahnya, atau saudaranya, atau siapa itu ya, harus ada itu. Kalau tidak ada ya berarti nanti wali hakim gitu ya. Terus ada 2 orang saksi, dan kemudian ada ijab dan qabul. Itu saja, saya kawinkan kamu wahai saudaraku yang namanya Fulan gitu ya, dengan si Fulanah ya, binti siapa, saya sebagai wakilnya mewakili walinya yang ayahnya tidak ada di sini ya, dengan mas kawin sekian. Terus si laki-laki mengatakan, "Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur." Itu kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia barangkali, "Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut tadi." Cukup, itu sah itu. Jadi saksi-saksi itu gimana? Sah ya, sudah itu. Baru kemudian diberikan mas kawinnya. Jadi mas kawin itu pun bisa dihutang itu. Nah itu bisa, itu aja, enggak sulit-sulit sebenarnya. Orang melaksanakan hidup berkeluarga. Hanya saja tidak boleh ngawur ya. Kalau menurut mazhab Maliki, orang itu harus kufu ya, harus sepadan, setara antara si laki-laki dengan si perempuan.
Jadi kalau tidak setara, misalnya si perempuan ini anak rojo, sementara laki-laki itu ya orang biasa yang melarat lagi, itu menurut madhab Maliki tidak boleh itu. Tapi menurut madhab Syafi'i dan jumhur ulama, walaupun orang itu kelihatannya tidak setara, yang penting itu seagama, sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Karena memang kebahagiaan itu kan ini, seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arbaun, bukan itu. Kalau arbaun min sa'adatil mar'i itu in kana zaujatuhu sholihah, itu ya. Ini bahwa tungkahul mar'atu li arba'in, ya. Seorang perempuan itu dinikahi karena ini apa ya, kecenderungan manusia. Tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu dinikah biasanya karena 4 perkara. Li jamaliha, ya, karena kecantikan. Lima liha, karena harta. Ya, kalau sekarang barangkali sudah kerja lah, punya gaji, atau memang hartanya banyak, karena ditinggal orang tuanya, mendapatkan warisan 1000 hektar tanah misalnya. Lijamaliha, limaliha, lihasabiha, ya, karena keturunannya. Ini anaknya siapa ini? Apakah anaknya rojo, anaknya kiai, apa anaknya koruptor misalnya, kan itu kan keturunan itu. Terus terakhir lidiniha, baru dilihat agamanya. Tapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan fadfar lidiniha, fadfar lidin taribat yadaka, ya, pilihlah yang agamanya, kalian akan bahagia. Jadi orang beragama, orang hidup. Jadi misalnya ada seorang perempuan, ya, gak sepiro cantik, ya, gak sepiro, juga tidak punya kekayaan, karena memang anak biasa, turunannya mbuh dari siapa gitu ya. Tapi agamanya bagus, itu malah justru fadfar lidiniha, ya, taribat jadaka. Kalau jodoh cari karena agamanya, maka disitulah kalian akan bahagia. Memang cenderung orang itu kan sing dilihat itu kan cantik apa tidak. Perempuan juga begitu, ganteng apa enggak ganteng gitu. Baru apa dilihat, terus nyambut gawe apa enggak, atau punya harta apa tidak, terus anaknya siapa itu, turunannya siapa itu. Zaman itu ya, kalau kecantikan kan enggak lama itu. Ketika berusia 60 tahun ya sudah tua, yang lain itu sudah. Katakanlah orang kawin setahun, 2 tahun, 3 tahun masih kelihatan, ya. Tapi kalau sudah sekian tahun, anaknya banyak, itu sudah beda itu. Harta juga begitu, gampang untuk hilang itu, ya. Demikian juga keturunan itu kan walaupun rojo, tapi kalau dia nasibnya tidak baik ya sama saja. Maka fadfar lidin, pilihlah agama, gitu ya, taribat yadaka. Maka di dalam memilih jodoh itu yang paling pokok adalah bukan setara tadi itu, bukan kesetaraan, juga bukan karena harta, bukan karena kecantikan dan seterusnya. Tapi yang sah menurut ajaran agama adalah
kalau sama muslim ya, sesama agama, maka di dalam Al-Quran di surat apa itu ya? Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 221. Al-Baqarah 221. Jadi kalau sampai membuka Quran juz berapa itu? Juz 2. Al-Baqarah 221. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, kawin beda agama itu haram ya, dilarang. Jadi kalau ada seorang laki-laki mengawini seorang perempuan musyrik, katakanlah non muslim yang tidak menyembah kepada Allah, tidak menuhankan Allah tapi menuhankan yang lain misalnya, itu tidak boleh. Jadi perkawinannya itu tidak sah, berdosa. Tapi ada orang-orang yang pandai itu begini, misalnya seorang laki-laki dia beragama Kristen atau beragama Hindu Buddha, kawin dengan seorang muslimah, seorang perempuan yang muslim ya, yang Islam gitu. Supaya sah kawinnya maka si laki-laki yang non muslim tadi itu masuk Islam, itu sah kawinnya, itu sah kawinnya. Hanya saja banyak di antara orang-orang yang semacam ini, Islamnya itu bukan karena keyakinan, Islamnya itu bukan karena kehendak, karena tahu bahwa Islam itu adalah dari Allah dan harus orang memeluk Islam, tidak karena itu, tapi karena mau kawin aja. Itu biasanya di tengah perjalanan hidup berkeluarga itu akhirnya ada yang murtad gitu loh. Kalau murtad gimana? Ya, kalau murtad itu harus pisah, harus pisah, tidak boleh diteruskan itu. Jadi misalnya ada, apakah si laki apa yang perempuan yang murtad, yang tadinya sesama muslim, sesama Islam, itu misalnya ya saat ini, hari ini keluar dari Islam atau murtad, ya apa? Nah itu ditunggu.
kalau si perempuannya ini sudah sampai habis masa iddahnya, nah gitu ya, katakanlah 3 kali sucian, 3 kali suci daripada haid ya, si satu pihak yang tadi yang murtad itu tetap saja ya akhirnya wajib dipisahkan, itu tidak boleh sebagai suami istri lagi. Tapi manakala salah satu murtad ya, salah satu murtad, ya itu sama saja dengan tadi itu, menunggu. Kalau ternyata belum habis masa iddahnya ya, katanya masih haid sekali atau masih suci sekali, terus yang tadi murtad itu kembali tobat menjadi orang Islam atau mu'alaf lagi, maka sah, tidak ada masalah, itu tetap suami istri ya. Ini perlu diperhatikan, ini jangan ada di antara kita yang itu tadi sudah sesama muslim ketika kawin ternyata murtad, ya itu sudah hilang, itu sudah harus pisah, karena tidak berarti ya tetap dapat dosa zina itu. Nah itu ya, maka ada beberapa ayat yang akan disampaikan nanti. Siapa-siapa di samping yang tadi itu yang non muslim yang tidak boleh dikawin, itu ada yang disebut mahram ya. Kalau bahasa kita disebut muhrim, sebenarnya itu salah itu ya. Tapi ya sudah salah kaprah, tetap aja muhrim gitu biasanya. Sebenarnya mahram, jadi perempuan yang haram untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau muhrim itu sebenarnya orang yang berpakaian ihram gitu ya, sedang umroh atau sedang haji, pakaian umroh ihram, muhrim kan. Nah, kalau yang ini mahram. Coba di surat An-Nisa ayat berapa? 22 ayat wala tangkihu manakaha abaukum, itu ya. Coba ayat berapa itu? 22. Ya. 22. Oh iya, silakan. Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Coba diulang, nisanya tadi itu kurang panjang, itu mat wajibnya itu. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Rupanya masih zaman dulu, zaman jahiliyah, itu banyak itu orang yang menikahi bekas ibu tirinya, gitu aja ya. Soalnya mungkin bapaknya dan ibu tirinya itu kawin, kan ibu tiri itu ya. Terus bapaknya meninggal atau oleh bapaknya dicerai,
Itu rupanya dulu itu banyak yang membolehkan menikahi bekas, ya di antara dua tanda kutip ya, bekas ibu tirinya. Itu haram, tidak boleh itu. Jadi rupanya seorang ibu, walaupun ibu tiri itu, walaupun sudah tidak menjadi istri daripada bapak, apakah sudah ditinggal, apakah dicerai, itu tetap tidak boleh, itu mahram itu termasuk. Jadi kalau zaman dulu boleh, sekarang zamannya Al-Quran, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita, nah ini sudah dilarang itu. Kana fahisyatau wasa'a sabila, iya begitu ya, iya. Kemudian ayat berikutnya mahram ini, ayat berapa itu? 222. 23 saja. 23 saja. Oh, 23. An-Nisa 23. Silakan. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang telah dalam pemeliharaanmu, dan anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya ini. Jadi diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Maknanya dirabi. Ini apa itu? Ada dongengnya itu, ada apa itu? Apa Gunung Tangkuban Perahu apa Malin Kondang itu kan maunya kan kawin dengan ibunya. Itu dongeng itu ya, tidak boleh. Walaupun ibunya masih muda ya
haram itu mahram. Jadi kalau orang dengan mahramnya yang orang itu tidak boleh dikawininya, itu ketika memegang atau menyentuhnya kulit dengan kulit, itu tidak batal, wudhunya tidak batal itu. Nah, itu ya. Tapi dengan istri ya, yang bukan mahram kan istri itu kan ya batal. Itu anak-anakmu yang perempuan ya, jangan sampai ngawini anak. Itu di koran di medsos itu ada orang-orang begitu tuh. Nah, ini makanya kan ini saya sampaikan ayat-ayat ini supaya kita semuanya tahu. Anak-anakmu ini incest ya. Mana Dewi terapi saudara-saudaramu yang perempuan, saudari-saudari ya, dulur ya, adik atau Mbak Yu itu mahram ya. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara ayah itu bebe ini, tante ini, adiknya atau Mbak Yunya ayah, bebe atau bude, ya, itu mahram. Saudara-saudara ibumu yang perempuan itu juga bebe juga. Kalau bahasa Arabnya kholah gitu ya. Kalau yang saudaranya ayah itu ammah ya, ammah. Ini kholah. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Ponaan ini. Kita punya dulur laki-laki, punya anak perempuan. Itu ponakan itu ya. Itu mahram ya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Kita punya Mbak Yu atau punya adik perempuan, terus saudari kita ini punya anak perempuan, itu ponaan juga ya. Tapi lewat saudari kita, bukan lewat saudara kita. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, ummun rodok istilahnya itu ya. Nah, ini tadi saudara-saudaramu anak perempuan ya, dari saudaramu yang perempuan ya. Ya sudah. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, orang lain itu sebenarnya bukan ibu kita. Tapi dulu ketika, katakanlah kita saja ya gampangnya, masih kecil, ibu kita tidak bisa menyusui mungkin karena sakit dan lain-lain, terus dititipkan ya, atau dimintakan supaya disusui oleh tonggo. Itu menjadi, kalau menyusui itu 5 kali ya, itu sudah cukup. 5 kali puas lah, katakan begitu ya. Itu sudah menjadi ibu susu. Itu mahram, itu hati-hati. Saudara-saudara perempuanmu sepersusuan itu, ini kalau di sini disebut sesusuan ya, benar juga ya, tapi kok kayak enak ya. Saudara-saudara perempuannya sepersusuan atau sesusuan ya, bukan saudara kita, bukan saudari kita, tapi ya kita nyusu kepada ibunya anak itu, saudara-saudara kita itu, ada saudari-saudari itu kita. Dan itu tidak hanya yang
pada saat menyusu, sama-sama menyusu, tapi dari mulai paling kakak paling tua sampai yang paling muda, yang paling kecil itu semuanya menjadi saudara sepersusuan. Ya. Ini haram, ini dikawini, haram itu. Makanya ini kalau ada orang yang kawin dengan saudara sepersusuannya atau saudari sepersusuannya, tidak tahu gitu ya kalau itu sepersusuan. Mungkin karena dirantau ya, di tempat yang jauh. Nah, suatu ketika dua saudara sepersusuan ini sudah berkeluarga dan kemudian punya anak, ini anaknya sah. Jadi kawinnya itu sah karena tidak tahu. Tapi suatu saat kok ada yang tahu dan berani bersumpah, betul-betul mengetahui bahwa ini adalah saudarinya sepersusuan, itu wajib untuk dipisah, wajib talak gitu. Wajib talak. Bagaimana dengan anak yang sudah kandung itu? Ya tetap anaknya, tidak apa-apa, sah, itu anak sah. Nah, itu memang Allah SWT itu memberikan keringanan bagi orang yang tidak tahu, tidak sadar gitu ya, nggak ngerti. Ibu-ibu istrimu atau morotuo, istrinya dicerai misalnya, tapi melihat morotuonya kok wah cantik, kan kelihatannya muda, nggak boleh itu. Morotuo itu sudah bekas Pak, loh ya bekasnya tetap saja. Jadi awalnya mertua, walaupun sudah ditinggal istri, apakah pegatan, dia tetap mertua, tetap mahram itu. Anak-anak perempuan dari istrimu, jadi kalau bahasanya begitu, anak tiri lah ya, punya istri janda ya, seseorang kawin dengan seorang perempuan janda dan punya anak putri, anak punya perempuan. Nah ini anak tiri kan, yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri, dari istri yang telah kamu campuri. Dicampurinya dia oplos ini, dicampuri dia bahasa itu ya. Nah, ini sudah digauli ya gak enak ya, sudah berhubungan suami biologis, sudah jima itu ya, saya jima, sudah jima. Nah, kalau bahasa Kartolonya itu sudah dihohohihe. Nah, kalau bahasanya Kiai Imam Hambali, saya dulu tahun 90-an sudah dimengonok gitu ya. Gitu ya. Ya. Dan lain-lain lah, pokoknya begitu. Itu anaknya itu bukan bekas anak tiri ya, tetap haram untuk dikawin, apalagi dijadikan satu dengan ibunya. Wah, tambah haramnya nemen ya. Tapi jika kamu belum campur, ya belum tadi itu, belum dijima, belum jima dengan istrinya, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahi anak tiri ya, karena dulu ketika kawin dengan ibunya anak itu masih belum pernah hubungan biologis atau jima. Gitu ya. Makanya kalau ada orang rotok ngerangsang gitu ya, kawin dengan seorang janda tuh, kata anak kok kok cantik, wis gede, wis gitu, belum istrinya belum diapa-apakan, belum dijima, wis langsung dipegat, itu boleh itu anak tirinya yang itu ya boleh. Itu pun kalau mau, kalau enggak mau ya terus kadung pegatan bojo terus anaknya enggak mau, repot juga itu, salah itu. Kadang-kadang orang gerangsang itu malah tambah
nasibnya tidak baik. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu ya, walaupun anaknya itu sudah meninggal atau anaknya itu sudah megat, mantumu itu mahram, itu tidak boleh. Katakan itu seakan-akan bekas mantu, sebenarnya tetap mantu sampai mati, tetap mantu itu walaupun anaknya sudah meninggal atau anaknya mencerai. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Berpoligami tapi dengan orang yang sedang bersaudari ya, itu haram, itu tidak boleh dikumpulkan itu. Lebihan Nabi Adam kok boleh lah, itu kan zaman dulu. Itu zaman dulu memang karena keluarga itu hanya Nabi Adam tok, tidak ada yang lain pada saat itu. Nah, ketika sekarang ya tidak boleh itu. Apa tidak boleh Pak orang berpoligami? Ya boleh saja. Tapi kalau dengan mengumpulkan dua orang saudari tidak boleh itu. Bahkan di dalam hadis, dan itu memang bagian daripada saudari adalah ponaan atau bibi. Ada orang kawin dengan seorang perempuan punya bibi kok bahenol, wis setelah bibisan di di poligami, wah tidak boleh, haram itu ya, haram itu. Kecuali kalau salah satu sudah cerai atau sudah salah satu meninggal, tidak di poligami, itu boleh itu. Apa namanya itu? Turun amben itu apa? Karangwulu, boleh karangwulu. Yang tidak boleh. Jadi ipar kan ya, itu tidak termasuk mahram itu. Jadi maka jangan dekat-dekat dengan ipar itu. Itu gak apa-apa gitu, ini sang bojo ngumpul-ngumpul gitu, wah tidak boleh, itu bahaya. Itu pernah ada sahabat yang tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya Rasulullah dengan alhammu? Hambu itu ya, alhammu ipar. Kata Rasulullah, al-maut. Jawabnya tegas, al-maut, mati itu. Artinya itu bahaya betul itu. Iya. Tapi kalau misalnya istrinya yang punya adik atau Mbak Yu yang dari suaminya itu sebagai ipar, itu sudah pisah, sudah mati salah satunya, istrinya mati, maka karangwulu tadi itu boleh, karena memang bukan mahram itu, bukan mahram. Nah, sekarang dibaca lanjutannya surat An-Nisa, ini termasuk sangat bukan sekadar mahram, ini betul-betul sangat jahat ini. 24 surat An-Nisa ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah
Innallaha kana aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, bojone wong dirabi. Ini sak goblok-gobloknya orang gitu ya. Jadi sangat haram ya. Tidak boleh, haram sekali kalau kawin dengan orang yang punya suami, ya itu ya. Orang yang punya suami. Kecuali kalau orang yang punya suami ini sudah menjadi janda ya, menjadi janda. Sudah sudah dicerai atau menjadi janda, itu boleh dikawin. Tapi nah ini, kalau si perempuan ini iddahnya sudah habis, kalau masih iddah ya, iddah tiga kali sucenan itulah ya, 3 kali sucenan sekitar 3 bulanan lah. Kalau sudah itu, maka boleh dikawin walaupun dulu istri orang. Apalagi kalau janda ditinggal mati, wah itu ganjarannya gede itu. Kan kalau punya anak-anak yatim kan malah bagus itu, bisa ngeramut itu ya. Tapi awas, bukan hanya haram untuk menikah terhadap seorang perempuan yang misalnya dicerai tapi masih dalam iddah. Melamar saja haram itu, tidak boleh. Ya, mumpung kamu sudah dicerai oleh suaminya, ayo sekarang ayo tak kawin, mau enggak? Mau. Engko ayo wis mariano, enggak boleh itu. Enggak boleh, haram. Itu rupanya ada orang-orang yang selingkuh itu. Bojone wong dirabi atau ndak pakai rabi-rabian, masya Allah, itu ya dosanya besar bang. Itu kalau di dalam Quran itu akan bukan sekedar dicambuk tapi dirajam itu. Nah, itulah di antara usaha untuk bisa hidup yang selamat, hidup yang sa'adah, yang sakinah, mawaddah, yaitu dengan cara melaksanakan hidup berkeluarga. Ya, syarat dan ininya tidak berat, kecuali yang tidak boleh dinikah adalah para mahram termasuk istrinya orang, itu malah tidak boleh dan dosa besar. Termasuk juga lain agama ya, lain agama. Itu ada keputusan Mahkamah Agung sekarang bahwa kalau orang kawin beda agama itu tidak boleh, tidak bisa dicatatkan sipil, tidak bisa. Jadi tidak ada pencatatan sipil. Tidak tahu bagaimana ini, saya belum mempelajari. Tapi yang jelas itu kalau dulu kan bebas saja dengan catatan sipil boleh, tapi sekarang di kita ada keputusan MA, Mahkamah Agung, bahwa itu tidak mendapatkan pencatatan sipil, beda agama. Sekian, moga-moga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim
wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.